dimulai. Sebelum pelajaran mulai, seperti biasa kita akan melakukan Asmaul Husna terlebih dahulu. Wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara yang kita cintai. Silakan berdiri. Duduk kembali. Baik, coba sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian pakaiannya dirapikan dulu ya. Silakan. Yang belum rapi dirapikan dulu. Kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Sudah siap. Silakan Ibu minta informasi mengenai teman kita yang tidak masuk atau tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Siapa? Dadah. Kenapa Dadah? Ada yang tahu alasannya? Dadah sakit. Misalnya ada yang malas, mudah-mudahan dijauhkan dari rasa malas. Karena apa? Rasa itu dapat menghancurkan masa depan kita. Makanya mulai dari sekarang, ayo kita gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Ya, siap belajar tentang ilmu? Siap. Lalu kita sudah belajar mengenai apa? Mungkin ada yang masih ingat? Belajar mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, mungkin masih ingat ya, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Dengan cara apa? Membacanya, betul. Dengan cara apa lagi? Mempelajarinya. Ada lagi? Menghafalnya. Oke, ada lagi? Mengamalkannya. Itu ya. Pembelajaran yang ada hubungannya dengan pembelajaran kali ini. Dan di sini diantaranya apa? Yaitu sunnah. Mungkin ada yang tahu apa itu sunnah? Sunnah, ya, oke. Sikap, ucapan, Oke. perbuatan, dan cara hidup Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk setiap umat muslim. Oke, tepuk tangannya. Yang sudah mulai mengetahui apa itu hadis. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kali ini. Tujuannya itu adalah melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dengan kreatif. Ini adalah bukan pembelajaran kita. Jadi nanti kita itu membuat suatu peta konsep ya, sebuah karya, membuat peta konsep yang mana nanti itu kita dapat mendefinisikan apa itu hadis ya, dan juga posisinya terhadap Al-Quran. Nah, baik, nanti kita itu akan belajar berkelompok ya, belajar berkelompok sesuai dengan kelompoknya nanti masing-masing yang akan Ibu bentuk. Dan di sini nanti Ibu akan menilai dari kelompoknya, baik ketika kalian secara berdiskusinya seperti apa, keterlibatannya, keaktifannya, dan juga nanti presentasi ke depan di depan kelas. Ibu akan menilainya. Nah, sebelum kita mulai, biar kalian fokus kepada pembelajaran kali ini, mari kita ice breaking dulu ya. Bisa konsentrasi, mari kita konsentrasi. Konsentrasi, mari kita konsentrasi.
menjelaskan mengenai pengertian yang dua ini ya. Kalau sunnah udah tadi ya. Nah, untuk sunnah tadi semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan, perbuatan, tabiat, budi pekerti ataupun perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada khobar itu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dengan asal. Kalau asal itu adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Jadi bagaimana paham? Ya, perbedaannya. Nah, kemudian apa ya fungsi hadis itu? Ada yang tahu? Kan ke sini. Fungsi hadis itu sebetulnya ada 4, ya ada 4. Yang mana pertama itu adalah bayan at-takrir atau bisa disebut dengan takhir. Bayan at-takrir atau disebut dengan takhir atau al-isbat. Apa ya itu artinya? Boleh dibaca? Apa? Adalah menetapkan di situ disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan diperkuat lagi dengan hadis yang sering kita sebutkan apa? Ayo, apa hadis apa yang tentang kebersihan? Ya, oke yang kelas ulangi lagi apa hadisnya? Apa artinya? Kebersihan. Ketika surat Al-Baqarah 222 menjelaskan mengenai kebersihan, maka diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah yang sudah sering kita kenal ya, an-nadhafatu fathumina iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sudah 2 orang. Nah, kita ke sini sudah. Kelompoknya sudah dibentuk ya, sudah terbuka posisinya. Ibu akan bagikan ini LKPD. Jelaskan, kalian baca dan kemudian isi identitas dari kelompoknya masing-masing ya anggotanya. Di sini petunjuknya dibaca dulu, yang mana memang di sini adalah tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Seperti misalnya tugas dikerjakan secara berkelompok, berarti semua kelompok mengerjakan tugas. Ini tidak individu. Yang kedua, buatlah peta konsep definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran dengan desain yang menarik. Jadi nanti kalian bikin peta konsep desainnya semenarik mungkin ya. Tentunya dengan isi yang berkualitas ya mengenai definisi hadis dan fungsinya. Dan jadi ibu minta kalian alat yang sudah ibu instruksikan minggu yang lalu dikeluarkan kartonnya, alat pewarnanya silakan dikeluarkan. Jika sudah siap, kita sepakati pembuatan peta konsep ini dengan durasi 30 menit. Sepakat tidak? Sepakat. Ya, 3 dari teman-temannya sehingga semuanya berperan aktif. Ya, jadi jangan sampai ada yang tidak bekerja. Ya, kalian warnain. Silakan dimulai dari sekarang. Semuanya bekerja, boleh kalian pergunakan handphone yang kalian bawa. Sisa waktunya 15 menit lagi. Silakan 15 menit lagi.
Hadis sebagai sumber syariat Islam. Adapun yang pertama, bayat at-tafsir, menerangkan dan menguatkan hukum muslim tentang puasa Ramadan. Nomor dua, bayat at-tafsir, menjadi dan menjelaskan hukum tentang ketentuan hukum pencurian. Ketiga, bayat at-tafsir, menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Yang keempat, bayat nasikah, mengganti ketentuan dari Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menerangkan hadis dan posisinya. Bayat al-tafsir, periode prakodifikasi. Yang pertama, hadis pada masa Rasul. Rasul melarang menulis hadis umum karena khawatir akan kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi hadis. Sejarah hadis di era globalisasi memasukkan kajian hadis dalam era digital. Hal ini guna mengembangkan studi hadis. 1. Masa ulama menyadari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Masing-masing kelompok. Ya, silakan Sela. Kelompok 2 tidak ada penjelasan hadis. Oh ya, kelompok 2 tidak ada penjelasan dari fungsi hadisnya. Coba dilihat kembali. Silakan kelompok 2. Boleh dijelaskan fungsi hadis? Ada penjelasannya ya. Bayan? Bayan at-takwil, kembalikan kepastian hukum Islam yang tidak di dalam Al-Quran. Oke, ya. Ternyata memang ada penjelasannya di dalam tugasnya, cuma tadi tidak diungkapkan ya. Ya, tepuk tangan ya. Oke.
pembelajaran atau materi kali ini ya, insya Allah. Jika sudah siap, ya, selanjutnya terlebih dahulu 7, 8, 5, 6, 2, 6.